Kalian hadir sebagai kelompok minoritas, tapi itu melengkapi warna-warni Indonesia. Nah, sore ini kita kembali mendampingi anak-anak Katolik dari sekolah negeri ya. Ini sama seperti sebelumnya. Mereka datang belajar di jam setelah keluar dari sekolah. Jadi seperti ini. Ini kelas 11 yang kita dampingi sore ini. Kita belajar sesuai dengan tema yang disiapkan kurikulum karena tujuan akhir dari pelajaran mereka adalah untuk memperoleh nilai agama di sekolah. Sehingga materinya pun seperti ini ya. Ini bukunya sudah lusuh kurikulum 2013 tetapi materinya tidak lusuh karena bobot materi ini sudah sangat dalam. Nah, sore hari ini kita belajar tentang gereja dan dunia, fokus pada submateri yaitu hubungan gereja dan dunia. Nah, karena ajaran gereja mengajarkan bahwa gereja itu adalah kumpulan manusia-manusia atau orang-orang yang beriman kepada Kristus. Karenanya anak-anak ini mereka sudah remaja, sudah banyak berinteraksi, lebih luas pengetahuannya. Jadi materinya memang cukup memicu daya pikir mereka untuk jauh lebih dalam ya terkait pengalaman hidup mereka, baik itu di sekolah, di keluarga, di lingkungan gereja dan di lingkungan masyarakat. Karena empat elemen ini yang menjadi pengalaman hidup setiap hari. Nah, mumpung mereka masih di bangku sekolah, materinya tentang ini. Jadi materi ini kita ambil dari ajaran gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel 1 tentang konstitusi pastoral. Sekarang ini mereka lagi mengerjakan games, ya. Ada permainan, pelajaran lewat permainan. Jadi bagaimana mereka menjawab soal-soal yang persis mereka alami dalam hidup mereka sehari-hari ya di lingkungan sekolah masing-masing, dan itu kita coba angkat dalam permainan, kemudian diberikan juga dengan poin-poin reflektif supaya jauh lebih mendalam. Sama seperti yang lain di pembelajaran agama Katolik yang diberikan oleh gereja, dan kebetulan kenapa kami membuat tempat belajar ini di rumah seperti ini dan bukan di gereja, alasannya sederhana. Karena di gereja itu pertama dia bukan bangunan sekolah. Yang kedua, kebetulan di gereja kita, Paroki Santa Faustina, memang belum memiliki fasilitas seperti kelas layaknya sekolah. Jadi jangan dibayangkan bahwa pelajaran agama Katolik yang diberikan gereja itu otomatis gereja menyediakan ruang kelas. Itu tidak seperti itu. Jadi judulnya mereka belajar di gereja, tetapi karena rumah saya di sini berdekatan dengan gereja Katolik ya, bersebelahan tembok, sehingga saya cenderung menggunakan teras rumah kami sebagai tempat mereka belajar. Selain itu juga kita memberikan ruang yang cukup juga bagi umat yang lain untuk beraktivitas atau kegiatan lain di gereja, karena itu memang hak semua umat. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwa di gereja harus ada ruangan khusus untuk mereka belajar ya seperti ini. Nah, tidak ini. Tetapi walaupun di rumah seperti ini, di teras rumah seperti ini, setidaknya mereka masih cukup nyaman dan santai mengerjakan, belajar sesuatu. Kita nanti sebentar, kalau sudah selesai, nanti sharingnya. Jadi sharingnya itu tukar. Kelompok A, kelompok 1 dan 2 saling berbagi pengetahuan, sharing tentang pendapat kalian yang kalian tulis di situ. Jangan sekarang. Tahu nih Pak dia nih Pak nyontek dulu. Nanti cantik. Udah sampai mulai sih mah jago ya. Udah itu. Dan menemani. Jadi kalau kita damping yang kelas yang sudah SMA seperti ini jauh lebih mudah ya. Materinya memang lebih sulit, lebih kaya, tetapi secara pengetahuan anak-anak seperti mereka, usia mereka ini jauh lebih cepat menanggapi materi kayak gini. Oke, sambil kalian kerjakan pertanyaan gini. Apa
keuntungan kalian setelah belajar agama di gereja kemudian berinteraksi dengan teman-teman di sekolah? Kalau ditanya soal pengetahuan gereja, sekarang lebih paham. Jauh lebih Bisa paham? menjawab Iya. pertanyaan mereka juga. Oke. Kadang kan ada contoh kayak guru kayak nggak ngerti gitu kayak puasa gitu. Ah. Saya pernah ditanya gitu, saya jelasin. Bisa. Bisa. Oke. Gracia juga sama. Iya. Nah, di Gimana? sini tantangannya semakin menantang nih Pak. Kenapa? Dibanding mereka yang sekolahnya ada guru agamanya Ah, di sekolahnya mereka. Kalau kita kan tidak, kita dari gereja. Kita dibekali ilmu, kita juga belajar. Jadi aksi nyata yang kita lakuin sendiri gitu Pak di sekolah kita yang beragam. ah. Jadi saya belajar di gereja, jadi saya jelasin ke teman-teman saya yang belum tahu Pak. Jadi itu plusnya Pak. Jadi kalian sadar atau enggak dengan kita belajar seperti ini, kalian itu sebenarnya hadir sebagai anggota gereja, ibarat di medan perang kalian berdiri paling depan. Karena apa? Di sekolah negeri atau swasta non Katolik itu adalah medan ujian iman sesungguhnya. Benar sih. Dan sebagai orang Indonesia, justru kalian diuntungkan. Kalian itu lebih untung, lebih kaya karena apa? Kalian berbaur langsung dengan teman-temanmu yang beda atau lintas iman, lintas budaya, suku. Dan itulah kenapa kalian itu jadi apa? Jadi garda paling depan. Kalau ibarat prajurit, kalian itu prajurit terdepan. Kalian itu mencirikan gambaran Indonesia. Kalian hadir sebagai kelompok minoritas, tapi itu melengkapi warna-warni Indonesia. Kalian dikenal sebagai Katolik, dengan berbagai macam pertanyaan kalian bisa jawab. Itu kan tantangan kita sebagai orang muda Katolik kan, sebagai anggota gereja. Tidak mudah. Kalau didampingi guru yang lainnya, yang bukan dari Katolik, boleh kalian ikuti, boleh sebagai pengetahuan umum ya nggak apa-apa. Iya. Tambah pengetahuan, nah, sebagai anak-anak Indonesia ya layak gitu kan. Kalian mengetahui, oh ternyata ajaran dari agama A itu begini versinya, agama B begini. Jadi sehingga kita bisa kalau keluar ke dalam masyarakat, kita itu nggak akan alergi. Kalau ada benturan perbedaan, kita santai aja, woles gitu kata orang Jawa. Jadi ini mereka lagi belajar mengerjakan refleksi poin-poin yang kita ambil dari ajaran gereja, yaitu konstitusi pastoral, Gaudium et Spes, artikel 1 ya. Ini berbicara tentang hubungan gereja dan dunia. Ini mereka belajar sesuai dengan tema-tema, kemudian ini disengaja dibagi dalam 2 kelompok, kemudian nanti sebentar mereka akan berbagi dalam presentasi hasil refleksi mereka untuk diseringkan bersama sebagai bahan diskusi. Senangnya mengajar di yang kelas besar, kelas SMA itu adalah tidak terlalu capek karena mereka jauh lebih dewasa, memahami materi, kemudian dalam sikap mereka jauh lebih tenang karena apa? Sudah cukup mengerti apa yang harus mereka lakukan. Jadi karakter, tanggung jawab, disiplin mereka itu sudah sangat jauh lebih matang sehingga pembelajaran seperti ini jauh lebih mudah. Oke, sudah belum? Belum. Jadi Bapak Ibu di sekolah, ini adalah perjuangan anak-anak di sekolah Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai agama Katolik. Mereka datang ya dengan seperti sebelumnya di saat situasi cuaca sedang tidak baik. Nah, dan mereka sudah pulang sekolah tadi, lalu kemudian datang belajar ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak peserta didik, maka ini contoh-contoh real bagaimana mereka berjuang untuk hak mereka yang diabaikan, benar-benar tidak dipedulikan atas dasar sebuah sistem yang diberlakukan di sekolah-sekolah. Dan mereka harus mencari waktu tambahan hanya untuk belajar begini. Belajar agama seperti yang mereka lakukan ini, tujuan utamanya yang kita harapkan bersama itu adalah karakter. Jadi bagaimana pada akhirnya nilai-nilai atau output yang sesungguhnya itu adalah ketika mereka kembali ke masyarakat, ke sekolah mereka masing-masing, ke dunia kerja nantinya, ini yang akan buahnya itu akan terlihat di sana. Jadi di pelajaran agama ini tidak murni hanya nilai di atas kertas.
tidak cukup untuk nilai, tetapi ujian dan nilai sesungguhnya itu adalah buah dalam bentuk sikap, dalam bentuk tutur kata. Apa yang kalian pahami dan dapatkan kemudian menjadi komit kalian ke depan setelah belajar lewat games ini. Kita sebagai anggota gereja diajarkan untuk tidak mengambil jarak dengan dunia. Dari setiap peristiwa yang kalian jawab tadi di level 1-5, kemudian 5 poin reflektif, dan itu kan menjadi alasan bahwa saya sebagai anggota gereja, maka sikap saya ke depan itu kan akan seperti apa. 1 poin, masing-masing harus memberikan alasan. Coba dari Julius. Kesadaran diri harus didorong, Pak. Kesadaran diri harus Harus didorong. didorong. Dwiki, Harus peka terhadap situasi. peka. Peka. Dari Gaudium et Spes artikel 1 ini sangat jelas menantang kita untuk memberi perhatian dan terlibat. Menjadi anggota gereja bukan berarti menjauhkan diri dari dunia, tetapi menantang kita, mengajak kita untuk terlibat dalam dunia itu. Contoh kasus kayak teman kalian dibully atau dan lain sebagainya, itu menuntut kita hadir bersama, menemani. Contoh konkret sekarang, Paus Leo XIV sedang melakukan kunjungan ke berbagai negara di Afrika ya. Di tengah-tengah situasi perang, dia harus menghadapi perang antara Israel Amerika melawan Iran, dan Paus di situ hadir sebagai gereja, sebagai tokoh gereja. Dia bersuara lantang mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump dan Israel sekutunya, hentikan perang, dan itu mendapat kritikan tajam juga dari Trump dan sekutunya di Amerika. Tetapi sikap yang diambil Paus Leo ke-14 itu mendapat dukungan dan respon yang sangat positif sekali dari berbagai belahan dunia. Betapa wajah gereja itu hadir di tengah-tengah dunia yang sedang tidak nyaman dan baik. Nah, kita pun gitu. Walaupun dalam kondisi kita kan lebih kerucut, kan lebih kecil. Lebih spesifik itu di sekolah. Yang kalian sebutkan tadi, teman-temanmu dalam kondisi seperti itu contoh konkret kita hadir sebagai anggota gereja untuk bisa mau membantu. Menjadi orang Katolik berarti harus melihat dunia dengan seluas mungkin. Mata harus lebih luas, lebih tajam mengamati, merespon situasi. Pendengaran kita harus lebih tajam, menangkap hal-hal yang di sekitar kita. Begitu juga pemahaman kita. Nah, penting ini, pembelajaran agama Katolik tidak boleh berhenti di atas teks. Apa yang kalian mainkan dalam games tadi itu mengajak kalian untuk tidak berhenti di teks ini sebagai pengetahuan intelektual saja. Tidak. Kita belajar agama itu menuntut atau mengajak kita untuk mengaktualisasikan diri dalam tindakan real, konkret di lapangan. Dan itu yang selalu bikin bangga orang Katolik itu. Orang Katolik itu satu ciri khasnya adalah rajin atau senang berbuat baik. Yang kemarin yang terpinggirkan. Soalnya itu jelas ada teman yang sering jauhi dan jadi bahan gosip. Dan jawaban kami adalah mendekati dia, menyapa dan menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Ini dijelasin nggak Pak? Jelasin. Nggak usah. Masih C ya? DC. Oke. Nah, hasil skor itu yang dari level tadi yang kalian baca. Iya. Nah, bagaimana? Level 1, skor pertama, itu tadi 8-10 skornya, itu berarti kalian imanmu hidup dan berdampak. Jadi kalau kalian jawab C, berarti kalian kumpulkan poin tinggi. Kalau pilihan jawaban B, skornya akan jatuh pada level 5-7 poin. Menunjukkan bahwa imanmu ada tapi masih ragu-ragu untuk bertindak. Dan jawaban yang B itu 0. Poinnya cuma 4. Itu was-was atau hati-hati. Imanmu hanya diam di tempat. Dunia kan tidak dalam bentuk alam semesta yang kayak kita bayangkan gitu, bukan. Relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan lingkungan alam, itu dunia yang konkret. Pemahaman kita itu langsung pada tindakan konkret. Jadi kalau pertanyaan tadi di games itu, kalau ada temanmu yang dibully, apa
tanggung jawabmu sebagai orang Katolik. Harus mendekati, harus menemani dia, menyemangati dia agar dia tidak merasa sendirian. Oh, saya dibully habis-habisan. Nah, kondisi serupa kalau terjadi sama kalian sudah tahu kan bersikap seperti apa. Kalau saya dibully, sikap saya harus seperti apa? Harus diam dalam dendam atau saya bisa mengampuni orang lain. Itu kan itu yang bagusnya adalah di games ini memberikan kita ruang untuk kalian diberikan ruang untuk refleksi. Jadi dipaksa untuk memikirkan ulang, oh apa yang harus kita lakukan setelah ini. Good, lanjut. Sudah? Sudah. Oke.